Salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat pagi. Semoga kita tetap sehat. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita pada hari ini, mari dengan penuh sukacita kita mempersiapkan diri kita untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan, karena Engkau pengasih dan penyayang bagi kehidupan kami. Tuhan yang membangunkan kami, memberikan hari baru karunia-Mu. Kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, sucikan dan kuduskan kami semua. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini dari Mazmur 131 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Mazmur 131 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Nyanyian Siara Daud. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bacaan kita hari ini diberikan satu kalimat, berharaplah pada Tuhan. Berharaplah pada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita merasa sampai pada titik menyerah dalam perjalanan hidup Anda? Apakah alasan Anda untuk berharap kepada Tuhan? Memang secara manusiawi ada banyak hal dan alasan untuk membuat kita berharap pada Tuhan, baik secara fisik maupun secara rohani, dalam membuktikan realitas hidup manusia yang terbatas. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Daud adalah seorang raja yang pantang baginya untuk menyerah kepada musuhnya. Namun pada sisi lain, Mazmur ini menggambarkan pribadi Daud dalam relasinya dengan Tuhan. Karena itu, Daud lebih banyak berharap pada Tuhan karena relasi yang baik. Karena itu ia tidak menyerah kepada siapapun juga. Pengakuan Daud tentang Allah yang Maha Tinggi membuatnya mampu mengakui keterbatasannya.
Pengakuan ini memampukan Daud dapat menikmati hidup tenang, seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Demikian Daud menggambarkan ketenangan yang dialaminya. Daud menyaksikan pengalaman imannya dan menyerukan hal yang sama kepada umatnya. Dalam ayat 3, berharaplah kepada Tuhan hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Sebagai orang-orang yang telah ditanggung dan ditebusnya, sepatutnya kita senantiasa menyerahkan hidup kita ke dalam kasih dan keadilan Tuhan, dan itu hanya dapat dilakukan ketika kita menyadari diri kita di hadapannya sebagaimana manusia yang penuh dengan keterbatasan. Ada begitu banyak hal yang membuat kita terbatas. Sepintar bagaimanapun kita, sebijak bagaimanapun kita, pasti kita punya keterbatasan. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita dihadapkan dengan berbagai hal yang kadangkala kita tidak mampu menjalaninya. Tapi pesan firman Tuhan pada pagi hari ini, berharaplah kepada Tuhan dalam menghadapi persoalan hidup ini. Tapi kita juga harus tetap berjaga-jaga. Berharaplah pada Tuhan, karena hanya orang yang berharap pada Tuhan, ia akan semakin sadar akan keterbatasannya. Seperti Daud mengatakan, Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Karena itu, tetaplah kita berharap hanya pada Tuhan. Mari kita hidup dalam kasih. Mari kita tetap tenang. Karena hanya orang yang berharap pada Tuhan, ia semakin rendah hati, tenang menghadapi masalah, terhindar dari hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Berharaplah pada Tuhan, karena Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini. Terpujilah Tuhan yang terus-menerus mengajar kami untuk berharap pada Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhanlah yang kami andalkan. Terima kasih kami boleh mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ada kesempatan untuk bermohon kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menuntun kami dalam melanjutkan aktivitas kami hari ini dan seterusnya. Kasihani, kuatkan dan segarkan kami, baik sebagai petani, pegawai, wira swasta, anak-anak, siapapun. Kiranya kami terus berharap pada Tuhan.
Berkati bangsa negara karunia Tuhan yang terus-menerus berpikir bagaimana supaya virus corona ini tidak menyebar. Berkati kami masyarakat untuk senantiasa taat kepada himbauan-himbauan yang disampaikan oleh pemerintah, baik di Kabupaten Tanah Toraja ini maupun dalam lingkup negara kesatuan Republik Indonesia. Bahkan seluruh dunia, kiranya kuasa Tuhan terus-menerus dialami, dinyatakan dalam hidup kami. Kami berdoa bagi yang sakit, kiranya Tuhan menyembuhkan. Kami berdoa bagi yang berduka, kiranya Tuhan menghibur mereka. Kami berdoa bagi yang ada di dalam berbagai pergumulan-pergumulan hidup. Tolong mereka, biarlah mereka tetap keluar dari pergumulan hidup. Bagi yang bersuka cita karena merayakan ulang tahun, karena ada berkat-berkat khusus, kiranya tetap bersemangat, bersuka cita di dalam Tuhan. Inilah kami Tuhan. Dengarkan kami. Kami hanya berdoa di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih Ibu Bapak Saudara-saudara dalam kebersamaan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ingat, taatilah protokol kesehatan. Tetaplah mencuci tangan dengan teratur, memakai masker dimanapun kita berada, jaga jarak, terlebih khusus tetaplah tenang untuk menjalani hidup ini. Bicarakanlah hal yang patut kita bicarakan, karena hanya orang yang setia dalam komunikasi yang baik yang akan mendapat berkat dari Tuhan. Taatlah pada firman Tuhan. Taatlah pada apa yang membuat kita bersuka cita. Kure sumanga, salama melambi.